sekarang itu, kuliahnya di Università della Calabria, Italia, bagian selatan. Iya, jadi kayak agak kaget gitu, mereka ramah, terus, mmm, mereka juga sering, apa ya, nyapa stranger-stranger nyapa gitu biasa kalau di sini kayak, "Hai, buongiorno," kayak, "Selamat pagi, ciao bella," atau gimana, orang-orang kayak gitu tuh banyak di jalan-jalan gitu tuh nggak kaget gitu di sini tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to Suara Awada Podcast. Jadi ini adalah podcastnya dari Suara Awada yang bekerja sama dengan PPI Dunia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia. Tema dari podcast kita kali ini adalah Ramadan Journey dengan topik yaitu Ramadan di negeri pembuat pizza. Ada yang bisa tebak? Ya, benar banget. Negara Italia. Sebelumnya, kita sudah ada video, yaitu dalam bentuk webinar tentang Ramadan di negara Tiongkok. Jadi buat teman-teman yang belum nonton videonya, bisa langsung klik link di description box di bawah video ini ya. Oke, langsung aja. Di sini aku nggak sendiri, aku bersama 2 orang narasumber yang super cantik. Langsung aja aku panggil ya. Di sini udah ada Kak Sandra Woro dan juga Kak Nina Yusrina. Halo Kak, apa kabar? Halo, Halo. Oke. alhamdulillah baik. Oke, Mbak sekarang Putri gimana, apa kabar? alhamdulillah baik. Oke, kita mungkin kenalan dulu ya Kak ya. Oke, tadi aku belum kenalan nih sebenarnya. Aku Putri Ananda, sebagai host di podcast kali ini. Mungkin kita langsung aja ke Kak Sandra Woro dulu Kak. Mungkin bisa perkenalan Kak, mungkin kapan gitu mulai di Italianya, terus di Italia tuh ngapain aja sih? Terus di Italia nih bagian mana gitu, di kota apa gitu? Atau mungkin juga bisa ditambahkan Kak, mungkin selamat malam atau selamat siang gitu dalam bentuk bahasa Rusia lagi, dalam bentuk bahasa Italia tuh gimana sih Kak? Silakan Kak Sandra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, io sono Sandra, my name is Sandra, namaku Sandra Woro Aryani. Kita sekarang masih buongiorno ya, karena masih jam 2, belum buonasera ya Mbak Yusrina. Jadi saya kuliah S2 Master Business Administration di Universitas Roma Tor Vergata, Roma 2. Jadi saya di Roma. Roma itu di tengah gitu dan kebetulan saya di ibu kotanya Italia gitu. Ini udah tahun kedua, udah selesai malah udah selesai barusan kemarin baru selesai ininya Wah, masternya. selamat Kak. Jadi sekarang, Terima kasih. oke, sekarang waktunya santai-santai ya Kak ya, setelah Mm, berkutat ya, sibuk dengan kuliah. santai-santai dulu. Iya, santai-santai dulu. Oke, kalau tadi ada Kak Sandra, teman-teman dari Roma, Italia. Yang satu lagi juga masih dari Italia, ada Kak Yusrina, tapi mungkin di kota yang lain. Halo Kak Yusrina. Halo Kak Putri, Cassandra juga. Kita panggilnya apa nih Kak? Kak Yusrina apa Kak Boleh? Rina? Boleh, Nina aja boleh. Oke. Oke Kak Yusrina, mungkin sama kayak Kak Sandra tadi, bisa sapa teman-teman yang sekarang sedang nonton, gimana sih, mungkin bahasa Italianya, selamat pagi atau selamat siang gitu, terus mungkin bisa perkenalan singkat dulu Kak. Ciao a tutti, sono Yusrina Hidayati. Sekarang masih siang ya, buongiorno. Dan aku sekarang itu kuliahnya di Università della Calabria, Italia, bagian selatan. Jadi kalau bagian selatan itu lebih jauh ya dari Roma, itu sekitar 7 jam kalau kita pakai bis. Terus kemudian saat ini aku sudah 4 tahun di sini. Eee Mungkin ini tahun terakhir aku ya di sini dan, sebenarnya dari tahun 2016, ngambil S2 jurusan manajemen administrasi, gitu. Wow.
Berarti udah paham banget ya, baik Kak Sandra, Kak Yusrina juga, gimana sih pengalamannya menjalankan ibadah puasa gitu ya di negara Italia. Oke, sebelum kita ke main topik kita, Kak, em, biasanya nih Kak ya, orang-orang yang baru pertama kali menginjakan di negara baru atau di tempat baru gitu, pasti ada yang namanya culture shock, terus juga ada pengalaman-pengalaman unik nih yang mereka rasakan gitu. Kayaknya gitu juga dengan Kak Sandra dan Kak Yusrina juga gitu. Mungkin dari Kak Sandra apa nih Kak? Mungkin ada culture shock yang dirasain atau pengalaman unik gitu pas waktu pertama kali menginjakan kaki di negara Italia gitu. Oh ya, kalau aku sih kebetulan kan aku di rumah. Jadi, semua orang yang datang ke Italia kebanyakan mereka kan turunnya di rumah, nggak semuanya sih, cuman kan Roma itu kan ibu kota, jadi biasanya mereka turun di Roma kayak di Jakarta, kayak gitu. Nah, pas waktu datang pertama kali, sebenarnya nggak culture shock banget sih, karena menurut aku orang Italia itu ramah-ramah juga kayak orang Indonesia gitu. Aku nggak nyangka malahan, aku pikir bakalan yang lebih, dingin gitu, tapi ternyata enggak, justru mereka sangat ramah dan bahkan, apa ya, sangat intim gitu loh, sangat dekat gitu. Misalkan kalau ngomong gitu mereka yang deket banget. Jadi kayak bener-bener yang ada deket gitu, kalau kita kan masih yang nggak jauh gitu, kalau orang Italia tuh kalau ngomong kayak dulu, pernah pada nge-joke gitu temen-temen, "Wah kalau ngomong bisa sampai 10 sentimeter doang karena deket," gitu kan. Iya, jadi kayak agak kaget gitu, mereka ramah. Terus, mmm, mereka juga sering, apa ya, nyapa stranger-stranger nyapa gitu biasa kalau di sini, kayak, "Hai, buongiorno," kayak, "Selamat pagi, ciao bella," atau gimana, orang-orang kayak gitu tuh banyak di jalan-jalan gitu tuh nggak kaget gitu loh di sini tuh. Terus apa ya, itu sih yang paling kerasa banget di Italia itu ternyata orangnya ramah-ramah banget, jadi nggak terlalu yang culture shock. Terus, di sini, ini sih kayak budaya telat. Ya kita juga kadang ada budaya telat ya di Indonesia, kita biasa telat, tapi di sini emang iya sih kayak kelas itu mulai 15 menit setelah jamnya. Nggak kayak di Jepang kan, Mbak Putri di Jepang ya katanya. Kalau di Jepang mungkin strict banget gitu ya. Iya, Jepang on time banget. Kalau di Itali tuh kayak, ya itu, Lebih terus santuy apa gitu sih, Kak ya. yang aku notice, tuh di Itali mereka sangat amat ini, apa ya, sangat amat suka sekali dengan makanan makanan mereka. Jadi mereka sangat proud of their food, kayak setiap kali mereka ketemu, misalkan ada acara kumpul-kumpul kayak gitu, mereka, selalu makan dan selalu ngomongin tentang makanan gitu. Kalau di Itali itu. Jadi mereka bener-bener yang sangat suka sama makanannya mereka sendiri, terus seneng ngomongin makanan Itali, sama aku lihat mereka tuh sangat apa ya, kayak spesifik gitu tentang makanan agak agak strict gitu. Ya nggak sih Mbak Yus? Jadi kalau misalkan ini nih orang stranger gitu, misalkan kita orang Indonesia terus kita masak, ada orang Itali gitu, jangan kaget kalau misalkan kamu cara masaknya salah terus dikomen sama mereka. Kayak, "No, not like that." Iya Wow. kan? Jadi kasih tahu, "Oh jangan masak pasta kayak gitu, jangan kayak gitu, kalau masak tuh caranya kayak gini," gitu lah. Mereka sangat amat strict sama makanannya. Chill ya, berarti orang Italia kalau udah menyangkut soal makanan berarti kayak Iya iya iya, itu sih aku yang kerasa banget di Itali itu. mungkin ini juga pengalaman baru dan pelajaran baru ya untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video kita sekarang. Mungkin someday mau ke Italia atau apa ya, entah itu melancong atau juga melanjutkan studi seperti Kak Sandra dan Kak Yusrina gitu ya. Oke, thank you Kak Sandra. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Yusrina gimana nih Kak pengalamannya? Sebenarnya kurang lebih kayak Kak Sandra juga ya di sini, tapi mungkin aku punya, apa ya, cerita tersendiri pertama kali ke Italia itu karena kita itu kan orang Indonesia belum pernah ngerasain yang namanya 4 musim sama sekali. Jadi ketika pertama kali di sini, itu ada ngerasa, "Wah ternyata di sini dingin ya," gitu, Kak, kayak di Indonesia. Walaupun juga musim panas, itu musim panasnya juga berbeda, nggak kayak di Indonesia, lebih panas di sini, begitu. Wow. Iya, jadi itu juga salah satu yang membuat kita harus menyesuaikan diri. Terus kedua juga orang Italia sendiri itu nggak banyak yang bisa
pakai bahasa selain Italia atau bahasa Inggris gitu. Jadi mereka lebih, mengutamakan pakai bahasa Italia. Jadi kalau kita ngomong itu, agak susah kalau kita nggak bisa pakai bahasa Italia di sini gitu. Oke. Gitu sih sebenarnya. Jadi waktu kuliah dulu pertama kali, di tempat aku sendiri ya, itu pakai bahasa Italia, jadi mereka nggak pakai bahasa Inggris sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan kita yang belum punya basically bahasa Italia yang bagus, itu agak susah untuk, mengikuti kelas mereka dengan berbahasa Italia. Itu waktu dulu tuh pertama kali. Wow, berarti, kalau mau melancong nih, mungkin ke Italia minimal bisa lah ya, Kak, ya, nyapa, apa, kayak daily conversation gitu ya, dalam bahasa Italia gitu ya, teman-teman. Oke, wow, banyak banget ya hal-hal yang mungkin, aku aja kayak kaget gitu, Kak, maksudnya agak beda gitu ya, dari budaya Indonesia gitu. Oke, aku juga mau, tanya, Kak. Nah, kita tuh biasanya ya orang-orang, Indonesia gitu, entah itu ke negara mana, baik, melanjutkan studi atau kerja gitu, pasti kita tuh ada ya, Kak, ya, yang kita kangenin gitu, kayak dari Indonesia gitu. Mungkin, aku mau challenge 3 hal nih dari Kak Sandra dulu gitu. Apa sih, Kak, 3 hal yang dikangenin gitu dari Indonesia ketika Kakak udah tinggal di Italia? Oke, aku yang paling kangen itu jajanan. Aduh, makanan terus ya. Mungkin lagi Gimana? puasa jadi kayak aku ingetnya makanan juga. Terus, nah iya jajanan-jajanan di pinggir jalan gitu kan di Indonesia tuh banyak ya. Kalau di sini nggak segampang itu sih cari jajanan yang di pinggir jalan Mmm, gitu. Jajanannya juga beda makanannya kan. Jadi ya iya. itu sih. Terus selain itu jujur aja lumayan kangen sama ini apa namanya online ojek online. Oh, Iya, karena di sini adanya cuma taksi gitu kan, terus kayak, mhm, features-nya itu feature-nya nggak terlalu banyak kayak di Indonesia gitu kan, di sana ada yang kita bisa order buat pijet, ada mhm, yang kita bisa kayak delivery sih sekarang di sini juga lagi happening, cuman maksudnya, nggak apa ya, nggak serame kayak di Indonesia, nggak segampang itu gitu kan. Terus juga harganya juga beda kan, jadi kayak kalau di sini kita kemana mana itu jalan kaki, which is bagus sebenarnya, cuman kadang kangen juga untuk pakai aplikasi-aplikasi kayak gitu, agak dimanjain gitu kalau di Indonesia tuh. tinggal Terus terima ya, Kak, apalagi? Kenapa? tinggal terima gitu ya, tinggal, pencet Iya, pencet pencet terus tinggal datang gitu ya? iya 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 iya, itu kayak salah satu yang agak kaget gitu pas pertama kali datang ke sini juga, nggak Mmm, culture shock, cuman yang pertama kali datang sini kayak kayak agak, aduh pengen buka aplikasi terus mager gitu kan. Kadang pengen kayak gitu, cuman ya kita harus pergi, kita harus jalan gitu. Gitu, terus, kangen yang dikangenin ya kalau sekarang apalagi di suasana Ramadan kayak gini, ya suasana Ramadan di Indonesia tuh dikangenin lah. Kayak sahur ada yang bangunin, makan bareng sama keluarga, siapin siapin buka buat keluarga bareng-bareng atau ngabuburit sama teman-teman gitu. Itu sih. oke. Mhm. By the way Kak Sandra kan orang, Jogja ya, Kak, ya? Iya. Biasanya ada tuh makanan-makanan yang khas gitu, di bulan puasa gitu. Itu apa, Kak, kalau orang Jogja? Kalau orang Jogja makanan khasnya apa ya, aku mau bilang gudeg tapi nggak semua orang pasti makan gudeg sih kalau misalkan ini. Tapi kolak 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 sih pasti Mhm, kayaknya mereka selalu kayak mostly mereka makan kolak. Kolak makan atau minum ya? Makan ya? makan ya, Kak, ya? Makan tuh, minum tuh. Ada kuahnya Iya juga. iya. Iya iya, makan kolak biasanya. Terus oh iya kalau, di tempatku, di desaku tuh kayak biasanya pecel. Iya, malah pecel gitu, mereka biasanya buka buka puasanya pakai pakai pecel. Jadi kayak pas waktu, buka puasa di tempatku karena aku bukan di kota gitu, agak di desa gitu Jogjanya, itu banyak yang jualan pecel-pecel gitu. Pecel, bakwan, gorengan lah, semua gorengan yang sangat nikmat itu biasanya, eee mereka biasanya beli itu, terus kayak dimakan buat buka puasa gitu. Wow.
Iya sih. agak susah juga kalau bikin di sini. Agak mager sebenarnya. Agak susah tapi agak mager. Terus bumbunya juga kadang-kadang nggak ada semua ya Kak, nggak komplit gitu ya. Jadi rasanya juga nggak sehas yang kita makan di tempatnya langsung kali gitu ya Kak. Iya, iya. Sebenarnya di sini tuh ada kayak pasar, Hmm. namanya Vitorio, Pasar Vitorio itu yang isinya, di situ biasanya kita bisa nemuin, Asian Asian food gitu atau Asian kayak rempah-rempah gitu maksudku, di sana juga lumayan ada gitu. Tapi memang harus ke tempat itu gitu, dan harganya memang lebih mahal sih. Untungnya karena saya tinggal di Roma, jadi kayaknya saya lebih gampang untuk nyari bumbu-bumbu atau makanan-makanan Asia gitu, nggak kayak Mbak Yusrina mungkin ya, kayak nggak Bener kayak Mbak bener Nia. bener banget. Bener banget. Karena bagian selatan kan susah ya untuk mendapatkan, makanan Asia, karena Hmm. tempatnya juga nggak ada banyak orang yang jual yang kayak di Roma, gitu. Indomie gampang nggak tapi Mbak? Ada Ada yang ada jualan nggak? ada. Oh, Sebenarnya ya ada, udah. tapi agak jauh sih dari sini ya. Mie instan ya. Bener. Yang penting ada. Tapi kalau mie instan sendiri pun, Mbak, rasa kita Indonesia tuh beda ya, Mbak, ya. Kalau mie instan di Italia itu ada rasa yang kurang gitu, nggak tahu kenapa tuh, hambar aja gitu. Pabriknya udah beda Hmm. ya. Asli. Iya. Beda tempat pembuatan beda Mie, juga ya berarti ya Kak. Ya micinnya lebih kurang enak kenceng sebenarnya. kayaknya. Bener. Mungkin MSG-nya kurang banyak kali ya. Iya, micinnya Di kurang kenceng dalamnya. gitu loh. Jadi, Oke. Oke, mungkin thank you Kak Sandra. Mungkin langsung aja ke Kak Yusrina. Apa Kak Oke. kira-kira yang dikangenin? Pastinya ini ya tempat, biasa kita di Indonesia itu kan sering Ramadannya tuh kan kental banget, biasa dengerin orang-orang untuk tarawih, terus juga kita ngabuburit ke mana-mana itu, kangennya pas di situ sih. Kalau misalkan di Italia kan kita nggak bisa kayak gitu. Sama ya sama keluarga juga ya kangen kita itu, kalau di sini kan ya jauh sama keluarga. Pastinya itu sih yang dikangenin. Keluarga ya Kak, udah pasti ya. Mhm. Oke, kalau untuk oke, by the way Kak Yusrina ini orang Banjarmasin ya Kak ya? Orang Bener Kalimantan. banget, Kalimantan Selatan anak daerah ya, jauh banget. Nah, kalau di Banjarmasin tuh ada nggak Kak, kayak makanan-makanan khas gitu selama bulan Ramadan gitu, di sana Kak? Eee, Kayak apa ya, kue basah gitu loh. Jadi kayak mereka tuh punya kue basah, kita itu selalu sedia kalau bulan puasa, agak susah sih aku menerangkannya ya, tapi itu, kue khas Kalimantan Selatan kayak, amparan tatak namanya itu salah satunya gitu. Terus apalagi ya, kue bingka, tapi bukan bingka yang biasa, tapi bingka berandam. Bingkanya tuh dikasih, apa ya, kayak air gula gitu loh. Itu namanya bingka berandam. Itu salah satu juga di Kalimantan Selatan. Terus apa ya, banyak sih sebenarnya makanan khas Kalimantan Selatan ya. Misalnya kalau misalkan sehari-hari sih kayak soto Banjar atau nasi kuning Kalimantan Selatan Banjarmasin, itu pasti banget sudah yang terkenal kayaknya, gitu. Iya, aku tahu sih pernah dengar soto Banjar, tapi belum pernah ngerasain gitu. Tapi itu famous banget. wah Iya. enak banget sih soto Banjar. Bisa bikin nggak Mbak Yus? Oh, Nanti aku Bisa main ke dong, selatan bisa ya. banget. Aku Boleh main ke boleh. selatan tuh bikin soto kirim-kirim Banjar. Karena ya. kebetulan aku kan suka masak di sini, jadi alhamdulillah aku bisa meracik resep itu. Biasanya aku kasih makanan buat teman-teman yang dari luar orang Indonesia. Jadi kayak, soto Banjar, terus nasi kuning aku kasihin tuh sama teman-teman internasional yang lain. Wow. Ih, keren Seneng ya. banget, Kak. Terus respon mereka gimana, Kak? Pas waktu disuruh Biasanya sih nyobain gitu? ada yang ngerasa kepedesan, biasanya kan kita itu kan rasanya selalu pedes ya otomatis, jadi ngerasa yang, "Aduh ini kepedesan," jadi kayak yang sedikit-sedikit makannya gitu, atau makannya nasi doang, nggak pakai sambal, karena kan kalau nasi kuning itu ada merahnya itu kan, merahnya itu tuh sambal semua, dan mereka biasanya nggak pakai sambalnya gitu. Oke. Wah, ada kesamaan ya sama orang Jepang. Orang Jepang juga nggak kuat pedes, Kak. Sama ya. Iya Oh, ya. kayaknya kita mungkin yang bisa kayak ngimbangin kita mungkin orang-orang India gitu, mereka suka pedes sih.
Oh iya Ya kan, Mbak? bener, karena makanan orang kayak orang India, orang Pakistan tuh agak sama kayak orang kita Indonesia, jadi agak masuk ya ke lidah kita, makanan mereka. Hmm. Jadi kita bisa kayak teman-temannya kalau misalkan dari negara sana, ya kita bisalah sesuaiin level kepedesan kita sama mereka. Kalau sama Bener orang bener. Itali, wah kayak cabai satu mereka juga udah nggak bisa handle. Dan cabai di sini pun nggak serasa cabai kita di Indonesia ya Mbak Sarah ya, jadi, nggak ada rasa sepedes kita gitu loh, cabenya orang Italia gitu. Jadi emang Mungkin agak Iya, berbeda. kurang. mungkin makanan kalau merah tuh berarti merahnya merah tomat kali ya, Kak, ya? Bukan merah cabai kali ya di sana. Beda kayak di Indonesia kali ya. Kalau udah merah tuh pasti udah pedes gitu kalau di Iya Indonesia. bener Nah, bener. iya. Di sini kan memang tomat ya, di sini memang banyak banget kayak based on Mhm. tomato. Kayak pizza, mereka pakai tomat sama mozzarella, terus Mhm. pasta pakai tomat, emang banyak banget sih makanannya pakai tomat di sini tuh. Iya biasanya kan mereka Bahan-bahannya. tuh bikinnya kayak pakai botol-botol gitu ya Kak Sandra ya. Kita biasanya beli yang botolan itu aja ada yang masih seger gitu loh tomatnya, Mhm. Dan kita Wow. tomat lihat. di sini tuh, mungkin aku yang kurang paham, tapi tomat tuh macamnya banyak banget. Jadi kalau misalkan lagi sama temen, sama orang Itali gitu, misalkan mau beli tomat, itu tomat yang mana gitu. Karena tomatnya tuh banyak banget. Kalau misalkan kamu ke supermarket, macam-macam tomatnya banyak banget. Terus yang di botol pun beda-beda gitu loh, tomat-tomatnya Bener-bener. itu. Wow, Jadi baru kayak, tahu. iya mereka sangat-sangat suka sama tomat sih. Kayaknya memang kalau nggak salah memang salah satu ini ya, salah satu negara yang produksi tomat yang paling bagus kan di Italia. Wow. Itu. Iya benar itu. Beda bentuk, beda nama kali ya, Kak, ya, tomat di sana ya? Iya, 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 beda bentuk, beda nama, beda beda fungsi Iya akhirnya. bener iya beda penggunaan juga. Wow, mungkin ini juga salah satu ya, apa, pengetahuan baru ya, bagi kita ya, teman-teman. Nggak cuma teman-teman yang nonton, juga aku baru tahu gitu, ternyata beda bentuk tomat aja beda fungsi dan beda nama gitu di sana. Oke. Mhm. Wah, semakin seru nih, Kak, obrolan kita. Oke, Kak, kita mulai masuk nih ke mungkin ke pribadi orang atau karakter gitu ya, orang Italia gitu. Di sana tuh ada perbedaan nggak sih, Kak? Mungkin dari, Kak Sandra yang tinggal di Roma, terus Kak, Yusrina yang tinggal di, bagian selatan gitu. Ada perbedaan nggak, Kak, karakter antara orang yang di Roma dan juga orang yang di selatan gitu? Mungkin boleh dari Kak, Yusrina dulu deh. Eee, karena aku bagian selatan ya, jadi aku masih belum pernah sama sekali sih kalau ke bagian utara. Tapi yang pastinya sih bagian selatan orang-orang Italianya memang ramah-ramah ya. Kayak yang Kak Sandra bilang tadi, hampir sama sih kayak orang Indonesia, mereka peduli, dan nggak begitu sangat, apa ya, ya sapa-sapa masih bisa gitu, terus saling peduli kalau misalkan di jalan aja, di tengah jalan misalnya, yang punya, apa ya, peliharaan misalkan, binatang peliharaannya lagi dia ngebawa binatang lagi jalan-jalan terus kita itu sapa-sapa say hello tuh ya udah nggak apa-apa aja gitu loh. Mereka tuh baik gitu loh, saling menyapa satu sama lain. Terus juga misalkan kita, bukan orang Italianya sendiri, terus kita punya tetangga yang orang Italia, mereka tuh kayak welcome aja gitu. Jadi saling menyapa satu sama lain itu hal yang biasa aja sih di sini, nggak ada yang dingin-dinginan gitu. Berarti nggak ada ya, Kak, so far kayak dikotomi atau diskriminasi antara orang, "Oh, ini orang Eropa, oh, ini orang Asia," nggak ada ya, Kak? Sampai saat ini aku masih belum merasakan hal itu sih, karena kita nggak tahu sih ya, karena orang Italia mungkin memang seramah itu kali ya, aku nggak tahu sih. Mhm. Tapi, di kuliah pun sama teman-teman yang lain, yang satu kelas juga mereka welcome sama aku sendiri, yang mungkin aku juga pribadi pakai jilbab kan. Mhm. Mereka mungkin bingung, "Ini kenapa pakai jilbab?" Paling kayak gitu, "Kamu kenapa pakai jilbab?" Tapi it's okay, mereka masih menemani gitu loh di seharian kita dalam perkuliahan, itu senang aja kayak nggak ada perbedaan sih antara mereka dan kita gitu. Oke, wow. Ini salah satu berita yang bagus ya menurut aku, karena kadang kita kalau tinggal di suatu tempat itu, salah satu yang, kita harus pertimbangkan itu adalah, lingkungannya gitu. Kalau misalkan lingkungannya nyaman, ya kita akan nyaman juga di sana gitu. Oke.
Untuk orang Roma sendiri gimana Kak Sandra? Apa sama gitu tadi kayak yang dijelaskan Kak Iya. Yusrina? Seperti yang aku omongin tadi juga emang ini sih, emang orang Italia itu ramah-ramah kayak in general menurut aku. Cuman, sepertinya semakin ke selatan semakin ramah gitu. Semakin ke selatan semakin ramah ya kayak, eee Mungkin eee, orangnya sedikit kali ya? culture-nya culture-nya lebih lebih hangat gitu, nggak Mhm ngerasa mhm. nggak sih kayak cuacanya lebih hangat, orangnya juga lebih hangat lagi gitu. Kayak di Eropa mungkin kalau dibandingkan sama orang-orang Eropa yang lainnya, orang Italia kan, Italia yang di selatan kan mereka orangnya lebih lebih ramah, maksudnya lebih hangat daripada yang di utara, Eropa utara. Begitu juga sama orang Italia sendiri, orang Italia yang di utara sama orang Italia yang ada di selatan, memang aku ngerasa kayak yang di selatan itu lebih ramah, lebih hangat, lebih rame. Lebih ibaratnya cara ngomongnya aja lebih kenceng gitu. Kalau ngomong tuh bisa lebih kenceng semi teriak gitu kalau yang ada di Bener selatan bener menurut bener. aku, daripada yang ke utara kayak gitu. Bener. Terus pun kalau acara ngumpul-ngumpul gitu mereka juga lebih banyak orang selatan daripada kayak kekeluargaannya lebih dekat, lebih erat gitu, culture-nya lebih kayak kental yang di selatan daripada yang ke utara. Untungnya aku sih di tengah ya, jadi kayak aku ada temen yang dari utara lumayan banyak, yang selatan juga lumayan banyak gitu loh. Jadi kayak bisa compare menurut aku, kayak gitu. Cuman karena aku di, city ya, aku di capital city, jadi di sini kayaknya lebih busy orangnya lebih lebih sibuk gitu. Jadi, masih ada sih kayak yang kita tinggal nggak aneh gitu kalau misalkan kita tinggal di satu komplek dan kita nggak tahu siapa itu gitu. Kalau di Indonesia kan satu komplek kita pasti tahu semuanya nih gitu. Tapi kalau di sini sih enggak juga. Kalau kamu bisa tinggal satu building dan kamu nggak tahu ya biasa aja, cuman mereka tetap yang ramah, tetap yang nyapa gitu, tetap yang asik dan, mereka juga welcome kan, welcome sama orang asing gitu. Kayak aku ngerasa aku di-welcome-in sama orang-orang Italia sini. Kalau ada acara juga sering diundang sama tetangga gitu, yang ada beberapa yang kenal sih sering diundang. Cuman cuman ya itu tadi, yang agak lumayan susah karena mereka tuh, kadang nggak mau bahasa Inggris atau nggak bisa bahasa Inggris gitu loh. Jadi jadi mau masuknya kalau misalkan nggak bisa bahasa Italia juga lumayan agak susah. Jadi kalau kamu pinter bahasa Italia sih rame, di sini tuh rame gitu menurutku, gitu. Wow, berarti ini ada apa ya, ada relasinya juga mungkin dengan gimana cara mereka mempertahankan kebudayaan mereka gitu nggak sih Kak? Maksudnya dengan cara mereka mengutamakan bahasa mereka bisa jadi karena itu adalah salah satu bentuk menurut mereka untuk mempertahankan salah satu elemen budaya mereka gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya Kak ya, tanpa Bisa disadari jadi sih. juga mungkin ya kali. Iya bisa jadi sih dan juga salah satunya, seperti yang aku bilang tadi yang pas aku cerita masalah makanan, mereka tuh kayak yang strict banget gitu. Jadi kayak menjaga menjaga kebudayaan itu, kayak dari bahasanya, dari makanannya juga gitu. Musiknya, sering banget mereka kayak dengerin musik-musik tradisional pas waktu ada acara gitu. Mhm. Musik-musik bukan yang tradisional banget, tapi musik-musik Itali gitu maksudnya. Oke, wow. Kalau maksudnya kalau di tengah di Roma itu kan pakai bahasa Italia ya Kak ya. Kalau misalnya dari selatan dan utara ada perbedaan bahasa nggak Kak? Kayak kita misalkan bahasa Jawa gitu, bahasa Sumatera atau bahasa Sulawesi gitu. Ada nggak Kak perbedaan gitu atau semuanya pakai bahasa Italia? Mungkin dari Kak Yusuf, Ada. boleh Kak Sandra juga? Kalau aku sih notice ada sih, setahu aku punya dialek juga kan di sini. Oh iya Tapi bener. mereka bisa kayak semua orang kayak di Indonesia sih, kayak hampir semua orang mereka bisa bahasa Itali gitu, bahasa yang Itali yang secara umum gitu. Tapi, setahu aku semuanya punya dialeknya masing-masing, karena fun fact kemarin pas waktu tahun baru ada acara di sini sama teman-teman yang ada di Itali, mereka nonton film Napoli, tapi mereka pakai subtitle, kayak Mmm. mereka harus pakai subtitle. Soalnya mereka nggak ngerti, karena nggak semuanya orang Napoli gitu. Jadi Oh, beda-beda berarti gitu. ada kesamaan ya kayak kita, maksudnya ada juga dialek-dialek gitu ya, bahasa daerah gitu.
Oke. Terus Kak, kayak di Indonesia kan kita lumayan banyak ya agama, walaupun, agama Islam itu adalah mayoritas gitu. Kalau di Italia sendiri Kak, gimana sih Kak corak keagamaannya? Maksudnya, apa mereka itu ateis atau mereka bahkan banyak juga gitu corak, keberagaman agamanya di sana gitu. Dan mungkin bisa juga relate dengan, Kak Sandra dan Kak Yusrina, which is, kita adalah orang muslim gitu, gimana sih Kak menjadi seorang minoritas gitu di negara Italia gitu? Mungkin dari Kak Yusrina dulu Kak, silakan. Kalau orang Italia itu, mayoritasnya adalah agamanya Katolik, kalau nggak salah ya, Cassandra, ya? Iya, Jadi, Katolik Roma. ya, benar. Jadi kalau misalkan orang Islam sendiri itu masih minoritas ya, kalau apalagi di bagian selatan. Jadi kita itu, ya perkumpulannya paling orang-orang yang sesama agama Muslim gitu, dan nggak banyak juga gitu loh yang memiliki agama Muslim di kampus sendiri gitu kan, nggak banyak sih, emang bener. Kalau di Oke. tempat Mbak Yus ada tempat buat ini nggak, kayak tempat buat beribadah atau gimana gitu? Ada Kalau space misalkan gitu nggak? kalau misalkan kita harus beribadah biasanya kan, laki-laki yang muslim untuk hari Jumat, kita itu ada satu masjid, tapi kalau dari kampus aku sendiri itu harus ke kota, kayak pusatnya gitu loh, ke kota, Cosenza itu biasanya dari universitas menempuh waktu 20 menit. Jadi di situ ada satu lingkupan perkumpulan orang muslim sih, seluruh orang internasional ya ada di sana. Jadi punya masjid sendiri yang nggak gede sih, tapi lumayan di situ biasanya orang sholat Jumat, terus juga kita sholat, Id, hari raya Idul Fitri, Idul Adha gitu. Kalau di kampus sendiri sih kita, ada juga sih mahasiswa yang muslim, tapi kurang banyak ya. Biasanya kalau misalkan hari raya Idul Fitri, kemarin pas pas kebetulan kita itu ada case-nya nggak bisa keluar dari kotanya masing-masing karena lagi lockdown kan, kita ada di kampus. Tapi ya itu tadi, sedikit aja manusianya, nggak sebanyak yang kayak di Cosenza gitu. Oke. Tapi so far kayak misalkan, beribadah gitu Kak di sana, nggak ada kendala ya Kak ya? Walaupun maksudnya, jarang gitu mungkin masjid di sana gitu? Kalau misalkan itu tadi, kalau misalkan hari Jumat, anak-anak yang di kampus biasanya perginya ke Cosenza itu yang menempuh waktu 20 menit untuk sholat Jumat bersama di sana. Tapi kalau misalkan di kampus sendiri itu, jarang sih, ada juga tempatnya tapi jarang biasanya ke Cosenza. Ya itu misalnya kayak kemarin itu tahun kemarin pas habis bulan puasa itu kita, sholatnya di sini bersama anak-anak yang muslim lainnya selain orang Indonesia. Tapi kalau misalkan kita sendiri yang orang Indonesia lumayan banyak sih yang di bagian universitas aku itu sekitar 20 orang, jadi kita biasanya sholat bareng satu rumpun orang Indonesia di dalam satu rumah gitu. Oh, oke. Berarti, tergantung kita aja ya, Kak, kompakan aja gitu, janjian di sini gitu, beribadah bareng gitu kali, Kak, ya? Iya, benar-benar. Kalau di Roma sendiri gimana, Kak Sandra? Oh ya, aku juga mungkin mau, langsung tanya, kalau misalnya kayak, Idul Fitri gitu, itu, maksudnya bisa libur nggak gitu dari kampus? Atau maksudnya bisa atas nama izin nggak? Atau udah gitu, berarti kamu nggak masuk gitu hari ini? Atau dinyatakan absen aja gitu, Kak? Oke, kalau aku karena aku di rumah jadi kayak masih banyak privilege yang aku punya ya, kayak kita deket sama KBRI. Jadi banyak acara, sekarang sih, sekarang kan lagi Covid ya, tapi sebelum ini kayak tahun kemarin, 2 tahun kemarin juga KBRI itu selalu ada acara, Ramadan gitu, nanti ngaji bareng, terus ada tausiah gitu, terus nanti juga ada tarawih bareng, terus buka bersama, kayak gitu-gitulah, ada sholat Id juga pastinya dari KBRI gitu. Nah sekarang kita ini ya Mbak, ada acaranya, ada acara ngajinya sama tausiahnya online, dari KBRI masih masih ada sih, cuma online gitu. Nah itu welcome buat semuanya, mahasiswa pun diundang.
Nah, terus juga kalau di sini tuh kita ada masjid besar yang ada di Roma. Jadi kayak bisa ke masjid gitu, kita di sini. Cuman memang masjidnya itu cuma satu yang ada di tengah kota gitu. Dan aku pernah pengalaman karena aku tinggalnya nggak yang benar-benar di kota. Aku ada kayak di dekat rumahku sini itu ada kayak perkumpulan juga yang kita bisa sholat bareng-bareng gitu di sana. Jadi ada kayak satu rumah yang mereka gunakan buat sholat berjamaah gitu. Terus nanti kayak buka bersama gitu di situ juga. Itu internasional. Kalau di sini lumayan banyak ya karena mungkin di ibu kota jadi kayak lebih mudah gitu aku di sini. Dan walaupun sebagai minoritas, kalau aku sih nggak pernah ada masalah, maksudnya nggak pernah merasa ada masalah untuk beribadah di sini sebenarnya. Bahkan di kampus aku juga ada tempat untuk beribadah gitu. Bukan yang tempat khusus beribadah, cuman kayak ada tempat yang kita anak-anak muslim bisa beribadah di situ. Itu kalau Wah, di sini. berarti walaupun di Eropa nggak terlalu susah ya Kak ya untuk beribadah sebagai seorang muslim gitu di sana ya. Ya Oke. bisa gitu, masih bisa, masih ada gitu loh tempat, bukan yang terus nggak boleh gitu, nggak juga sih, jadi masih masih aman. Terus tadi apa pertanyaannya yang tadi juga? Sorry, Eh, yang terakhir. ya, Oh, yang orang sekolah ya, beribadah. yang Oh iya, masalah kalau kampus. misalkan lagi Idul Fitri gitu, di sekolah itu bisa atas nama izin nggak? Atau kalau nggak datang ya udah absen gitu? Kalau pengalaman, kalau aku kebetulan sih kemarin kalau misalkan pas hari kelas aku sih kayak ya udah absen aja gitu. Tapi menurut aku kalau misalkan bisa ngomong, bisa izin, pasti bakal diizinin sih. Nggak ada masalah gitu, lebih santai sebenarnya di sini tuh. Cuman kalau kemarin ada sih temenku, dia pas waktu bareng sama ujian, pas Idul Fitri gitu. Ya nggak bisa kalau misalkan mau diundur gitu, jadi dia harus kayak menyiasati sendiri, entah nanti ngomong sama dosennya dia sendiri yang diundur atau mungkin ada tugas yang lain gimana gitu. Jadi tetap ya di sini kan nggak merayakan Idul Fitri ya, jadi mereka nggak tahu nggak ada libur untuk Idul Fitri gitu. Oke, tapi at least mereka menghargai lah Kak ya. Maksudnya, oh ini agama kamu, ya udah gitu, kita hargai gitu. Kali gitu ya Kak ya. Nggak ada kayak Aku sih semacam diskriminasi gitu Kak. Oh ini orang aku Muslim, sih oh ini. Aku sih sementara alhamdulillah di sini merasa seperti itu. Bahkan kayak teman-temanku Italia pas waktu aku puasa, kayak flatmate-flatmateku gitu, ya mereka tahu aku puasa juga mereka berusaha untuk gak makan di depanku gitu. Nggak yang mereka sangat masih menghormati gitu, mereka tahu. Kalau aku alhamdulillah aman lah semuanya itu masih aman. Dan ya mungkin nggak tahu kalau Mbak Yus dengan berhijab itu gimana perlakuannya mereka sama Mbak Yus. Kalau aku sih aman-aman aja. Mungkin kalau di tempat aku sendiri karena aku berhijab ya mereka pasti tahu sih sebenarnya walaupun yang non muslim bakalan bilang kayak selamat Ramadan ya, seperti itu. Kayak selamat menunaikan ibadah puasa ya, pakai bahasa Italianya mereka gitu. Jadi kayaknya Oh, mereka juga respect gitu sama orang-orang yang muslim karena pakai hijab ya, jadi tahu. Atau misalkan pas lagi hari rayanya kita, mereka juga ngucapin sering banget tuh yang kayak di WhatsApp pribadi atau di Instagram gitu. Id Mubarak gitu ya Kak ya, mungkin. Iya benar. Wow, berarti pengetahuan mereka tentang agama Islam juga setidaknya ada lah ya gitu. Wow, keren banget nih. Ya tahu, aku juga nggak merasa ada Islamophobia gitu loh di sini tuh. Kayak aman gitu, aku merasa di sini aman. Mungkin juga karena orang Italia mereka yang aku bilang tadi mereka yang ramah, mereka yang welcome. Jadi so far alhamdulillah aman-aman aja di sini sih. Wow, berarti toleransinya tinggi juga ya orang Italia. Wow, ini mungkin kabar gembira juga untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan kita ya Kak ya. Wah, saya aja tertarik nih, someday mungkin pengen ke Italia gitu. Oke Kak, berarti so far menjalankan Ramadan di sana tuh nggak terlalu susah juga ya Kak ya? Maksudnya mereka juga bertoleransi, terus juga tadi kalau misalkan mau sholat ada masjid juga, terus juga teman-teman Indonesia di sana ya Kak ya. Kita juga ada perhimpunan pelajar Indonesia Italia ya Kak di sana ya. Jadi mungkin Benar benar. Iya, komunikasinya iya. bisa dari sana ya Kak. Mhm. Oke.
Ya, jadi sebenarnya teman-teman untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan kita gitu, sebenarnya nggak usah takut karena kita itu ada organisasi juga namanya PPI. Jadi di setiap negara itu ada kayak misalnya di Italia ada PPI Italia. Nah di sana kita bisa kayak berinteraksi secara langsung gitu dengan orang-orang Indonesia, diaspora Indonesia yang sekarang sedang studi gitu di negara tertentu gitu. Oke, Kak. Tadi kan orang Italia itu dominannya beragama Katolik ya, Kak. Tapi ada nggak sih, Kak, kayak orang Italia yang mungkin beragama Islam atau mereka mualaf gitu. Nah, kalau misalkan ada, gimana sih, Kak, budaya mereka sebagai seorang Muslim? Kayak misalkan ya kita sama-sama beragama Islam nih, orang Turki dan orang Indonesia gitu, cara berhijabnya aja beda gitu, ya kan? Kalau orang Italia sendiri, ada nggak Kak yang Kak Sandra dan Kak Yusrina lihat gitu perbedaannya sebagai seorang Muslim di sana? Siapa dulu nih? Kak Mungkin, Sandra. Iya, oke, iya. Kak Ada Sandra. pengalaman banyak teman yang males ya, orang Italia ini. Sebenarnya pasti ada ya kalau di bagian tempat aku, malahan dulu aku pernah punya satu tempat di mana rumah aku itu di sebelahnya itu adalah mereka punya apa ya, orang Italia tapi orang Islam gitu loh. Terus juga ada juga yang di masjid yang dia malahan kayak hafiz Al-Qur'an gitu loh, tapi orang Italia. Tapi memang mungkin dari kecil udah Islamnya gitu. Bukan yang dari pindah agama tuh enggak sih, tapi dari kecil mereka emang sudah Islam. Jadi ya mereka sangat menghargai mungkin karena itu juga ya, dan mereka juga berhijab yang istrinya berhijab, yang suaminya malahan terkadang ilmu agamanya itu lebih baik dari kita yang orang Indonesia, gitu. Wow, berarti Karena ada mungkin ya. belajar terus ya. Iya benar. Wow. Untuk cara apa ya? Mungkin bisa dilihat dari luarnya, mungkin dari istrinya tadi kan berhijab, hijab cara berhijabnya sendiri ada perbedaan nggak Kak sama orang-orang Indonesia? Eee, Sebenarnya hampir sama aja ya, tapi mungkin ya tetap pakaiannya kayak orang, kita kan mungkin lebih tertutup ya, lebih pakai baju yang panjang atau enggak. Kalau orang Italia ya biasa aja sih pakai, pakai baju terus pakai celana, mungkin, jilbabnya sampai di sini aja gitu. Seperti itu aja sih, tapi terkadang membedakannya yang karena dia adalah seorang muslim pakai hijab gitu. Oke. Mungkin dari, Kak Sandra juga, Kak, gimana, Kak? So far mungkin Eee, di Roma. aku kalau aku jujur aja aku sendiri teman-temanku jarang yang ada orang Italia yang jadi muslim. Aku adanya itu cowok, maksudnya beberapa laki-laki maksud aku, laki-laki, dan itu karena mereka memang nikah sama orang Indonesia, atau mereka nikah sama orang India, atau mereka sama nikah sama Pakistan gitu, mereka jadi mualaf kayak gitu. Dan mereka, willing buat belajar sih yang aku tahu mereka lebih yang kayak willing buat belajar gitu, ya karena sebagai mualaf ya. Mhm. Saya pernah ketemunya itu kayak di masjid pas waktu nggak masjid yang aku bilang tadi, ada tempat di sekitar sini yang bisa untuk beribadah bareng-bareng. Nah, saya pernah lihat, cuman nggak pernah bener yang bener-bener kayak keep in touch terus tanya kayak gitu, nggak pernah. Jadi kayak mungkin kurang tahu perbedaannya apa, aku lihatnya mungkin secara umum aja ada perbedaan pasti tergantung mereka nikahnya sama negara mana juga. Negara Turki ya mungkin mereka nanti Islamnya lebih ke budaya Turki gitu. Kalau sama yang Indonesia nanti ya bareng-bareng sama kita gitu. Jadi tergantung itu biasanya gitu. Memang lebih banyak mualaf ya, Kak, ya, mungkin di negara-negara yang minoritas, Mmm. Islamnya gitu ya. Oke. Wah, ini nggak kerasa, Kak, last but not least gitu, kita mungkin tadi kan udah ngebahas tentang Ramadan, suasana Ramadan di negara Italia. So far nih kayak Kak Sandra kan udah 2 tahunan gitu di Roma, terus juga Kak Yusrina juga, di Italia juga udah 4 tahunan gitu, Kak. Boleh dong Kak share ke teman-teman yang sekarang yang lagi nonton tips dan triknya gitu, tinggal, di Italia sebagai seorang muslim yang minoritas, gimana sih Kak cara menjalankan ibadah puasa di sana?
Mungkin dari Kak Yusrina dulu. Karena panjang banget kan, berapa jam sih Kak di sana puasanya? Kalau sekarang sih nggak terlalu panjang ya, karena masih belum musim panas sekarang itu jam 5 kita itu subuhnya, terus jam 7.45 itu kita udah berbuka ya Cassandra ya. Tapi Kalau di kalau sini sih musim aku panas setengah lima sampai jam sampai 8. Iya, oh setengah ya lima jam sampai jam 8 ya? 8. Oh Lebih. iya, Iya, ya, agak setengah sedikit lima. berbeda ya, iya. Tapi kalau misalkan musim panas, nah itu tuh yang waktu pertama kali tahun pertama aku di sini tuh yang lumayan karena jam 4 subuh itu udah ini kan udah imsak, terus jam 9 lewat malam itu baru buka puasa dan itu musim panas. Jadi di situ sih cobaannya dulu musim panasnya kita di sini itu maksudnya di Italia sendiri tuh beda sama orang Indonesia gitu. Panas banget. Panas Kayak Panas banget pertama kali sampai pertama iya. kali musim panas di sini tuh aku yang kayak, ya ampun ternyata panas. Kayak berapa bersyukurlah di derajat Kak? Indonesia. Aku Bisa bisa sampai sampai 40 berapa kemarin. derajat? 40 Wow, kemarin aku pernah. derajat. Wah Kalau itu kita keluar rumah itu bisa sakit kepala gitu, bisa ngerasa biasanya juga di handphone itu ada kayak pemberitahuan hati-hati gitu, ada violet yang membahayakan. Jadi kalau bisa jangan keluar rumah ya jangan keluar rumah, ada yang seperti itu kita. Iya, wah, kayak yang, pokoknya setelah keluar negeri mungkin yang kita semuanya kan ini kita di 4 musim ya, jadi kayak lebih bersyukur di Indonesia itu, cuacanya aman aja gitu loh, nggak yang adem dingin, ayem nggak aja yang gitu. panas gitu loh, adem ayem aja. Soalnya kalau di sini kalau musimnya dingin ya dingin kan, walaupun alhamdulillah di Italia sih nggak terlalu dingin banget ya, mungkin kalau di Mhm. utara gitu baru dingin. Nah kalau yang panas ya panas banget gitu. Panasnya banget. Untung sekarang lagi nggak ini ya, Mbak, Yus, mhm, Iya benar. Mbak. Jadi kalau kita itu kan musim panasnya mungkin keringat ya, dan kalau di sini tuh kita nggak ada keringatnya sama sekali, tapi begitu sangat menyengat gitu loh ke kulit. Wow. Mhm mhm. Mmm, oke. Kalau musim panas di sana kering atau lembab, Kak? Kering sih, kering. Kering Iya, ya? kering gitu nggak enak. Kering Sakit kerontang. gitu ke kulit. Iya, ke Iya kulit itu benar, sakit. Untung sekarang enggak ya, Mbak. Ya, Mbak, jadi tipsnya bener. gimana, Mbak? Oke. Tipsnya apa ya, mungkin ya karena itu tadi ya, karena kita lebih lama dari Indonesia, ya belajar untuk bisa menahan, puasanya lebih lama dari Indonesia sih, cuman itu. Apalagi ya? Ya terus juga kita nggak ngerasain, bisa makan seenaknya kayak di Indonesia kan, jadi ya seadanya yang apa kita bisa ada makanan di Italia aja gitu. Itu adalah, salah satu cobaan puasa juga di sini. Iya bener banget. Udah sih apalagi, itu aja sih sebenarnya. Apa, untuk cari kayak kurma gitu, Kak, di sana, ini Ada nggak? ada. Oh Kalau ada. kurma ada, kita ada kurma, di toko halal biasanya kita Mhm. masaknya, dari makanan-makanan toko halal ya pastinya. Tapi di toko halal biasanya karena mungkin impor ya, jadi agak mahal ya, Kak, ya? Gitu nggak sih, Kak? Dibandingkan dengan barang-barang yang ada di supermarket lokal gitu? Mungkin mereka juga ngambilnya ya kayak Mhm. impor-impor itu juga, eee, dari negara-negara Arab gitu ya, tapi nggak terlalu mahal juga sih kalau misalkan kayak kurma gitu, Mmm, oke. dari negara kayak Tunisia gitu. Oh iya. Iya, tadi saya makan kurma Deket dari soalnya. Tunisia. Iya, Aku juga ada kurma dari Tunisia, deket kan, jadi kayaknya Oh, ada. lumayan affordable. oke. Untuk harga berarti masih bersahabat ya, Kak? Masih affordable ya? Mhm. Oke. Oke, mungkin, dari ini nih, dari Kak Sandra mungkin apa, Kak, tips dan triknya nih menjalani puasa yang lumayan panjang ya gitu, apalagi musim panas nanti mungkin teman-teman yang pas ke Italia? Ya, pertama-tama kalau sebagai orang muslim pokoknya intinya, walaupun kalian muslim nggak usah takut buat ke Italia buat mau mau, buat belajar tinggal ataupun mau melancong, nggak usah takut walaupun di sini mayoritasnya Katolik, cuman kita masih bisa kok sebenarnya beribadah dan nggak ada masalah gitu. Untuk mencari makanan halal juga gampang, apalagi di kota kayak saya, di dekat terminal aja banyak restoran-restoran halal gitu, jadi nggak usah Mhm. takut untuk itu. Terus untuk yang puasa sendiri yang kayak Mbak Yus bilang juga,
ya agak lebih panjang kan, jadi ya agak lebih sabar gitu. Kemarin juga aku pernah yang 2 tahun yang lalu itu kan lebih panjang juga, jadi ya agak kaget sebenarnya dari jam 4 sampai jam 9 Mbak Yus bilang itu. Oke, sekarang masih untung sih, cuacanya juga sekarang lagi enak, jadi kayak oke nggak apa-apa. Cuman ya yang kuat aja kalau misalkan lagi jalan-jalan keluar atau ya mungkin lagi keluar, mereka kan nggak puasa ya, terus mereka open gitu loh, maksudnya mereka makan gelato, makan pizza di jalan gitu ya, yang sabar lagi puasa, gitu sih. Terus ya itu aja sih sebenarnya kayak sama aja kayak di Indonesia menurut aku, nggak terlalu beda, cuman untuk itu aja, untuk menahan lapar agak lebih lama, sama mungkin vibes-nya yang berbeda yang kita nggak dapat kalau kita nggak lebaran sama puasa di Indonesia, itu yang mungkin agak dikit sedih gitu. Tapi nggak apa-apa, kita di sini masih ada perkumpulan yang kayak Mbak Putri bilang tadi, di sini ada PPI, kita sama orang Indonesia karena kita pertama minoritas, kedua kita sama-sama anak rantau, jadi kita lebih dekat gitu kan sama mereka. Ya itu kayak keluarga gitu, kita bisa kumpul sama mereka kayak keluarga sendiri. Gitu. Mungkin satu lagi ya Kak yang kurang ya, pas Ramadan di luar negeri itu nggak ada takbiran kali ya Kak ya? Nggak ada Iya, takbiran, nggak nggak ada ada di sini. nggak ada yang ke ini sahur, apa namanya, yang keliling-keliling Kayak sahur bangunin itu sahur orang gitu ya, lagi heboh nih ya, iya, makanya. bangunin sahur dengan cara yang terbaru gitu ya di Indonesia, kaget juga gitu. Well, aduh nggak kerasa nih, kita tadi ngobrol mulai dari, nggak cuma tentang budaya Ramadan di Italia, tapi juga, dari segi orang Italianya gimana ternyata ramah-ramah dan pokoknya banyak banget ya teman-teman. Nggak kerasa teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara, sudah sekitar 45 menit bahkan lebih kita berbincang-bincang, enak banget, santai banget. Terima kasih banyak untuk Kak Sandra dan juga Kak Yusrina yang sudah meluangkan waktunya untuk mampir di podcast Suara Awadah. Stay safe and stay healthy di sana ya Kak ya. Ramadan Mubarak. Oke. Ramadan Mubarak. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton podcast ini. Kita akan ada episode-episode lain karena Ramadan Journey ini adalah salah satu programnya dari Suara Awadah Podcast, di mana kita akan berkeliling atau melancong di beberapa negara yang mencakup di seluruh benua di dunia, insya Allah gitu. Jadi kita akan ada lagi di next episode-nya gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Stay safe and stay healthy. Ramadan Mubarak. Aku Putri Ananda. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.